Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur semester 2 yang akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional. Namun sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut nama-nama anggota kelompok 7 yang tertera pada layar berikut ini. Itu tadi nama-nama anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan memulai topik pembahasan utama, yang dimana akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Isa Al-Jabar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya negara. Berbicara mengenai berdirinya suatu negara harus memiliki 4 unsur yang menjadikan syarat keberadaan negara tersebut yang telah dijelaskan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo pada tahun 1993, yaitu memiliki penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintahan, dan juga kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dalam konteks hukum internasional, suatu negara tersusun dari unsur-unsur yang telah diatur dalam Konvensi Montevideo pada tahun 1993 mengenai hak dan kewajiban negara. Dalam pembentukan suatu negara, terdapat beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan faktual dan juga pendekatan teoritis. Pendekatan faktual merupakan pendekatan yang berupaya menerangkan terbentuknya suatu negara berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dapat ditelusuri dari pengalaman sejarah. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa suatu negara dapat dibentuk antara lain disebabkan oleh suatu wilayah belum ada yang menguasai, kemudian diduduki oleh bangsa, maka daerah tersebut berubah menjadi suatu negara. Suatu wilayah atau daerah yang semula masuk wilayah negara tertentu kemudian melepaskan diri dari negara tersebut dan menyatakan kemerdekaan. Beberapa negara mengadakan peleburan atau fusi dan menjadi suatu negara baru. Suatu negara pecah atau lenyap, kemudian di atas bekas wilayah negara tersebut timbul negara-negara baru. Kemudian pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis merupakan pendekatan yang didasarkan pada penggunaan metode falsafah, yaitu membuat dugaan-dugaan yang berdasarkan kerangka pemikiran yang logis yang diciptakan oleh para ahli. Dugaan teori-teori tersebut bersifat sementara karena para ahli tidak mencari bukti-bukti sejarah karena sulit ditemukan. Kalaupun ada, sangat diragukan keautentikannya. Terdapat beberapa teori mengenai sejarah terbentuknya negara, yaitu teori ketuhanan, teori hukum alam, teori kekuasaan, teori perjanjian masyarakat, teori organis, dan juga teori garis kekeluargaan. Bentuk negara sendiri terbagi menjadi 2 dalam teori negara modern. Bentuk negara modern yang pertama adalah bentuk serikat, dan yang kedua adalah bentuk kesatuan. Bentuk negara serikat adalah di mana negara-negara bagian menjadi satu dalam satu negara serikat, yang dimana negara-negara bagian tersebut memiliki hak dan juga kewenangan serta kekuasaan untuk memiliki aturan hukum atau membuat peraturan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam contohnya sendiri, negara-negara serikat adalah negara yang dimana menganut sebagian kekuasaannya dari negara bagian diserahkan ke pemerintah pusat. Jadi tak sepenuhnya negara bagian memiliki kekuasaan tersebut. Amerika Serikat, Jepang, Swiss, dan Jerman merupakan negara-negara yang menganut bentuk negara serikat. Yang kedua, bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara di mana hanya ada satu sistem pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat merupakan pemerintah yang mengatur daerah-daerah. Di sini daerah-daerah mengikuti sistem dan aturan dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan bentuk negara kesatuan terbagi menjadi 2 pelaksanaan. Yang pertama adalah sentralisasi. Sentralisasi merupakan di mana pemerintah pusat memberikan aturan atau suatu hukum yang dimana daerah mengikuti aturan tersebut. Dan yang kedua adalah desentralisasi.
desentralisasi merupakan penyerahan sebagian kekuasaan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Indonesia merupakan menganut bentuk negara kesatuan. Aturan hukum. Mengapa sih perlu adanya aturan hukum? Akan saya jelaskan sebagai berikut. Hukum internasional dapat digunakan sebagai petunjuk kepada kebiasaan dan aturan yang berlaku antar negara-negara di dunia. Nah, dalam hal ini, hubungan antara anggota masyarakat dalam suatu negara menjadi kompleks, baik dari kaedah maupun azas yang mengatur di dalamnya. Aturan hukum berasal dari sebuah kebiasaan masyarakat yang telah ada maupun berdasarkan landasan hukum yang telah dilakukan oleh dua bahkan lebih terhadap suatu negara sebagai salah satu subjek hukum internasional yang telah diakui keberadaannya. Dengan demikian, menurut para ahli, sebut saja Ziggy Starke, menyatakan bahwasanya hukum internasional berasal dari sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas maupun prinsip-prinsipnya. Jika berdasarkan prinsip maupun asasnya, maka biasanya dapat ditaati oleh suatu negara. Ketika sudah dapat ditaati oleh suatu negara, pelaksanaan aturan hukum ini sudah dijalankan dengan baik oleh subjek hukum pada suatu negara, maka akan menghadirkan situasi kondisi yang dapat memupuk rasa aman, nyaman, tentram, bahagia, dan sejahtera kepada warga negaranya. Aturan hukum suatu negara juga dapat memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Aturan hukum ini juga bersifat mengikat. Kenapa? Agar seseorang dapat berbuat baik dan meninggalkan tindakan kriminal sesuai aturan hukum yang berlaku. Nah, sedangkan menurut Friedrich von Hayek melalui buku The Road to Safety, kalau nggak salah ya, itu menyatakan bahwasannya ada 3 konsep utama dari rule of law. Yang pertama, bersifat umum, generality. Maksudnya apa? Maksudnya hukum yang berlaku pada semua orang dan mengikat untuk semua orang. Sebaiknya melalui proses adjudikasi. Mengapa? Karena negara harus ada pemisahnya antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga hukum dapat diterapkan pada individu melalui putusan hakim. Kemudian yang kedua, kesetaraan equality. Nah, kesetaraan equality ini dapat dituntut melakukan yang sama dalam setiap hukum, tidak membedakan status, pangkat, derajat, dan martabatnya. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, kepastian hukum, certainty. Artinya hukum dapat diprediksi sehingga subjek hukum yang melanggar aturan hukum jelas memprediksi aturan apa yang mendasari dalam perlakunya, kemudian bagaimana sanksi terhadap pelakunya. Begitu. Atribut negara. Atribut negara merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa yang lain. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada atribut negara itu sendiri. Atribut negara sendiri terdiri dari bahasa nasional, bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, dasar falsafah, dan juga konstitusi atau dasar hukum. Atribut negara Indonesia sendiri antara lain yang pertama, bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri dijadikan sebagai bahasa resmi yang telah diatur di dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian, bendera negara, yaitu bendera merah putih. Bendera dapat dikatakan sebagai atribut negara karena bendera merupakan simbol yang dapat membedakan suatu negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 menjelaskan bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Kemudian lagu kebangsaan, yakni Indonesia Raya, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal
lagu Indonesia Raya sendiri pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda kedua. Kemudian lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A menjelaskan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda sendiri melambangkan tentang kekuatan bangsa Indonesia. Kemudian dasar falsafah yaitu Pancasila. Dasar falsafah negara Indonesia merupakan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan yang terakhir konstitusi atau dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum negara Indonesia yaitu UUD 1945 yang merupakan peraturan tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang berisi aturan yang harus ditaati. Cara memperoleh wilayahnya. Menurut hukum internasional itu sendiri, terdapat 5 cara untuk memperoleh suatu wilayahnya. Apa saja? Simak penjelasan saya berikut ini. Yang pertama, akskresi atau bisa disebut juga dengan pertambahan. Nah, pertambahan yang dimaksud di sini adalah wilayah, di mana wilayah baru mengalami proses alamiah. Misalnya, terbentuknya pulau atau keringnya bagian sungai. Yang kedua, preskripsi atau pelaksanaan. Di sini konteksnya adalah kedaulatan suatu negara secara de facto dan damai untuk kurun waktu tertentu, bukan daerah yang tidak dimiliki oleh suatu negara atau bisa disebut dengan terra nullius. Preskripsi sebenarnya adalah tindakan yang melanggar hukum internasional, namun sifatnya menjadi hilang dengan tanda kutip dibenarkan. Mengapa demikian? Karena adanya sepengetahuan atau pengakuan dari pemilik yang seolah-olah menyetujui perbuatannya. Yang ketiga, okupasi atau pendudukan terhadap terra nullius, yaitu wilayah yang bukan sebelumnya pun belum pernah dimiliki suatu negara ketika pendudukan terjadi. Misalnya, tindakan secara simbolis melalui pemancangan bendera, kemudian melalui proklamasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, cesi atau disebut juga dengan pengalihan. Pengalihan di sini difokuskan terhadap wilayah dengan damai, biasanya seringkali dilakukan setelah perang. Contohnya perjanjian Nanking pada tahun 1842, kalau nggak salah ya, itu antara negara Inggris dan juga negara Cina. Nah, perjanjian ini sepakat bahwasannya negara Cina menyerahkan negara Hong Kong kepada negara Inggris untuk dijadikan wilayah koloninya. Ada lagi pendapat dari Martin Tihon bahwasannya cara untuk dapat memperoleh suatu wilayah ini sebagai penentuan nasib sendiri. Nah, dan yang terakhir, aneksasi. Disebut aneksasi itu karena adanya kekerasan penaklukan dengan memberikan batasan masuknya suatu wilayah yang terjadi tanpa persetujuan dari pemilik yang sah. Saya ambil dari sumber Hans Carlsen. Doktrin tindakan negara menurut para ahli hukum. Dalam hubungan antar negara, acap kali terjadi sengketa, yakni seperti perebutan wilayah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan juga isu-isu sosial lainnya. Disinilah peran yang akan diambil oleh hukum internasional, yakni dengan mengatur mekanisme hubungan yang terjadi antara subjek internasional dengan mengedepankan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Lalu bagaimana peranan hukum internasional di dalam penyelesaian sengketa internasional? Yakni dengan memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan perselisihannya menurut hukum internasional. Dalam pasal 98 Piagam PBB tertulis bahwa kerja Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bidang penyelesaian sengketa terbagi dalam dua bagian yang berbeda. Di satu sisi terdapat fungsi yang diwakili oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Sedangkan menurut pasal 99 di sisi lain, berbagai tugas yang diambil atas permintaan pihak-pihak atau atas prakarsa sekjen sendiri karena wewenangnya.
dalam penyelesaian sengketa internasional secara damai adalah peran seorang sekjen sebagai pihak ketiga, sebagai pemberi jasa baik, mediator, atau sebagai konsiliator. Mengutip kalimat J.G. Merrill di dalam bukunya yang berjudul International Dispute Settlement, beliau mengemukakan pengertiannya mengenai mediasi, yakni merupakan metode penyelesaian sengketa dengan adanya campur tangan pihak ketiga untuk menemukan jalan keluar serta menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima. Pihak ketiga di dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi biasanya disebut sebagai mediator, dan yang dapat berperan sebagai mediator adalah negara, organisasi internasional, atau individu. Namun, di dalam perkembangannya, Amerika Serikat menggunakan doktrin tindakan negara sebagai prinsip atau pedoman dalam melaksanakan peradilan di negaranya. Selain itu juga untuk mendasari tindakan pemerintah asing yang terlibat dalam proses pengadilan dalam negerinya. Menurut pendapat Chief Justice Fuller, setiap negara berdaulat harus menghormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya, dan pengadilan suatu negara tidak dapat mengadili suatu tindakan pemerintah negara lain yang dilakukan di dalam wilayahnya sendiri. Dalam hal ini berarti kedudukan doktrin tindakan negara di dalam hukum internasional adalah sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh negara ketika menghadapi persoalan yang menyangkut kedaulatan negara lain, sehingga negara tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang sewenang-wenang ketika berada di wilayah kedaulatan negara lain. Hak dan kewajiban negara. Dalam Declaration on Duties and Rights of States tahun 1949, dalam pasal 1 dicantumkan bahwasannya negara berhak untuk merdeka. Yani pasal kelima, negara berhak untuk memiliki aturan hukum yang sama. Dalam pasal 2, negara berhak untuk memiliki hak yurisdiksi atau mengatur, membuat aturan hukum terhadap orang, rakyat, benda, atau wilayahnya sendiri. Kewajiban suatu negara adalah yang pertama tercantum dalam pasal 3, di mana negara tidak berhak untuk melakukan intervensi atau negara wajib untuk tidak melakukan intervensi. Dan yang pada pasal 4, negara tidak berhak untuk memprovokasi negara lain. Dan yang ke pasal 6 adalah negara wajib untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tentunya kewajiban ini negara harus menjamin kesejahteraan rakyatnya, hak asasi manusia pada setiap warga negaranya, dan juga terselenggaranya pendidikan dan juga kesejahteraan sosial. Hal selanjutnya yang perlu dibahas dan yang paling terakhir dibahas adalah succession of state atau suksesi negara. Secara umum, suksesi negara adalah sebuah kondisi di mana terdapat perubahan atau pergantian kedaulatan di dalam suatu negara. Perpisahan yang dilakukan ini secara tidak langsung membuat negara yang lama atau negara yang digantikan kemudian dikenal dengan nama predecessor state, sedangkan negara yang menggantikan dikenal dengan nama successor state. Nah, pada umumnya ada 5 bentuk atau metode untuk melakukan suksesi ini. Yang pertama adalah okupasi atau occupation. Nah, metode ini dilakukan dengan cara menduduki atau mengklaim suatu wilayah yang tak bertuan. Dengan kata lain, wilayah itu sebelumnya tidak pernah dimiliki oleh negara manapun sebelumnya. Kedua adalah metode aneksasi. Berbeda dengan okupasi yang dilakukan secara damai, aneksasi ini lebih dilakukan dengan kekerasan, pada umumnya seperti perang. Meskipun aneksasi ini dilarang oleh hukum internasional, metode ini masih dapat dilakukan dengan tujuan dekolonisasi atau memerdekakan diri dari negara penjajah. Ketiga adalah akresi. Akresi adalah cara memperoleh wilayah melalui proses geografis atau secara alamiah. Yang keempat adalah preskripsi. Dalam kepemilikan suatu wilayah atau oleh suatu negara yang telah lama mendudukinya dengan sepengetahuan pemiliknya. Preskripsi ini tidak sama dengan okupasi, meskipun secara sekilas terlihat sama ya. Perbedaannya adalah preskripsi ini membutuhkan waktu lama, sedangkan okupasi membutuhkan waktu cenderung lebih cepat. Yang kelima dan terakhir adalah penyerahan. Penyerahan adalah bentuk pengalihan wilayah secara damai. Biasanya setelah dilakukan perundingan atau perjanjian damai, hal penyerahan ini baru bisa dilakukan. Tapi penyerahan ini tidak selamanya berbentuk sebagai penyerahan negara biasa. Bisa jadi
suatu wilayah tersebut dibeli oleh negara lain. Seperti misalnya hal yang dilakukan Amerika pada tahun 1830 Maret tahun 1867. Saat itu Amerika Serikat membeli wilayah Alaska dari Rusia. Nah, contoh kecil dari suksesi negara adalah negara kita sendiri. Indonesia mendapatkan wilayahnya dengan metode aneksasi dari Belanda. Indonesia juga merupakan successor state dari Hindia Belanda.